Doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Saat Ibrahim diletakkan di manjanik dalam posisi terikat dengan kedua tangan di belakang pundak, lalu mereka lemparkan ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Cukuplah Allah, sebagai penolong, kami, dan dialah sebaik-baik pelindung," seperti disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Cukuplah Allah, sebagai penolong, kami, dan dialah sebaik-baik pelindung," diucapkan Ibrahim kala dilemparkan ke neraka, juga diucapkan Muhammad saat dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya, manusia orang-orang kafir Mekah telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka." Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Quran Surat Ali Imran ayat 173-174. Salah satu alat kuno yang digunakan untuk pengepungan, batu besar diletakkan di alat ini lalu dilemparkan ke arah benteng hingga runtuh. Abu Ya'la menuturkan, Abu Hisham Ar-Rifai bercerita kepada kami, Ishak bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ia mengucapkan, "Ya Allah, sungguh Engkau Esa di langit, dan di bumi aku hanya seorang diri yang beribadah kepadamu." Sebagian salaf menyebutkan, ketika Ibrahim berada di udara, saat dilemparkan ke dalam kobaran api, Jibril menawarkan bantuan padanya. Jibril berkata, "Hai Ibrahim, apa kau punya suatu keperluan?" Ibrahim menjawab, "Tidak padamu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, ia menuturkan, malaikat hujan mengatakan, "Kapan kiranya aku diperintahkan untuk menurunkan hujan?" Namun, perintah Allah jauh lebih cepat. Kami, Allah, berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 69. Ali bin Abi Thalib menafsirkan, yaitu jangan membahayakannya. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah mengatakan, andai Allah tidak berfirman, dan penyelamat bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut membahayakan Ibrahim. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, diriwayatkan, Jibril berada di dekat Ibrahim, mengusap keringat dari wajahnya. Tidak ada satupun bagian tubuh yang terkena jilatan api selain bagian tersebut. As-Sudi mengatakan, malaikat naungan juga berada di dekat Ibrahim. Ibrahim aman sentosa dikelilingi api. Ia berada di sebuah taman hijau, orang-orang melihatnya, namun mereka tidak bisa sampai ke tempat Ibrahim, Ibrahim pun tidak bisa keluar menemui mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, kata-kata terbaik yang diucapkan ayah Ibrahim kala melihat sang anak berada dalam kondisi seperti itu, sebaik-baik Rab adalah Rabmu, wahai Ibrahim. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa ibu Ibrahim melihat ke arahnya lalu memanggil, anakku, aku ingin ke tempatmu itu. Berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanku dari panasnya api di sekelilingmu. Baik, sahut Ibrahim. Ibu Ibrahim kemudian datang ke tempatnya tanpa terkena sedikit pun jilatan api. Saat sampai di tempat Ibrahim, ia memeluk dan menciumnya, setelah itu ia kembali. Diriwayatkan dari Minhal bin Amr, ia menuturkan, aku diberitahu, bahwa Ibrahim bertahan di sana selama 40 atau mungkin 50 hari. Ibrahim mengatakan, belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada di dalam kobaran api. Aku ingin andai saja seluruh kehidupanku sama seperti saat aku berada di sana. Kaum Ibrahim ingin mendapat pertolongan, namun harapan mereka sia-sia karena tidak ada siapapun yang mau menolong. Mereka ingin memiliki derajat tinggi, namun mereka justru terhina. Mereka ingin menang, namun Allah berfirman, dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Mereka hanya mendapatkan kerugian dan kehinaan di dunia. Sementara di akhirat, api mereka bukanlah api yang dingin dan memberikan keselamatan. Di neraka, mereka tidak mendapatkan ucapan penghormatan ataupun salam, namun seperti yang Allah sampaikan, neraka mereka adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. Imam Bukhari menuturkan, Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, atau Ibnu Salam darinya, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Said bin Musaib, dari Ummu Syuraik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau mengatakan, karena ia ikut meniup api untuk Ibrahim.
Juga diriwayatkan Muslim dari hadits Ibnu Juraij, diriwayatkan An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadits Sufyan bin Uyainah, keduanya dari riwayat Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah. Ahmad menuturkan, Muhammad bin Bakar bercerita kepada kami, Ibnu Juraij bercerita kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa Nafi, bekas budak Ibnu Umar, mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah tokek, karena ia ikut meniup api untuk membakar Ibrahim. Nafi mengatakan Aisyah membunuh tokek-tokek. Ahmad menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Ayub bercerita kepada kami, dari Nafi, ada seorang wanita masuk menemui Aisyah, di sana ada sebuah tombak berdiri tegak. Wanita itu bertanya, untuk apa tombak ini? Aisyah menjawab, untuk membunuh tokek-tokek. Setelah itu Aisyah menyampaikan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan melata berusaha memadamkan api, kecuali tokek, ia justru meniup api untuk membakar Ibrahim. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits di atas melalui dua jalur tersebut. Ahmad menuturkan, Affan bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, Nafi bercerita kepada kami, Sumamah, budak milik Fakah bin Mugirah, bercerita kepadaku, ia menuturkan, aku masuk menemui Aisyah, lalu aku melihat sebuah tombak diletakkan, aku kemudian bertanya, wahai Ummul Mukminin, untuk apa tombak ini? Aisyah menjawab, untuk kami gunakan membunuh tokek-tokek, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kami, sungguh, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan di bumi berusaha memadamkan api, kecuali tokek, ia justru meniup api untuk membakar Ibrahim. Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuhnya. Juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hazim, dengan matan yang sama.